Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan video kita, atau kita membuat sebuah video baru mengenai mata kuliah, yaitu PLC. Ini merupakan tugas dari kuliah saya, teman-teman. Tugas ujian tengah semester saya. Itu kita disuruh mencari sebuah paper atau makalah mengenai ladder diagram, kemudian counter dan timernya, itu yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke, di sini saya sudah menyimpulkan sebuah paper dari internet dan saya buat menjadi PDF seperti ini. Oke, judulnya yaitu set counter pada diagram ladder open PLC. Sedikit pendahuluan, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah perangkat sistem yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang banyak digunakan untuk mengendalikan peralatan elektrik. Saat ini kemunculan PLC digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri. Sekarang penggunaan PLC lebih luas lagi, yaitu penerangan dan peralatan rumah tangga yang juga dikendalikan oleh PLC. Ada berbagai macam merek atau brand dari PLC itu ya teman-teman, yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya seperti Siemens, Festo, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi, dan lain-lain. Seperti pabrikan memiliki software tersendiri untuk mengendalikan hardware-nya. Umumnya kita bisa menggunakan software khusus untuk hardware yang telah digunakan. Kemudian di sini ada komponen-komponen utama dari PLC itu, ada hardware dan ada softwarenya, ada perangkat keras dan ada perangkat lunaknya. PLC itu terdiri dari unit CPU, memori, kadang terdapat jalur host atau jaringan, modul input, modul output, power supply, catu cahaya bisa. Oke teman-teman, mungkin sebagian teman-teman ada yang masih kebingungan PLC itu seperti apa ya. Oke, kita lihatkan sedikit PLC itu seperti ini. Jadi merupakan PLC ini yang dari Schneider-nya yang resmi gitu, dari Schneider Electric. Kemudian juga ini hardware-nya ya, kemudian juga ada software-nya, software PLC. Oh, ini dia, Eco Structure Machine Expert ini yang kami gunakan di perkuliahan, itu Machine Expert sebagai software di PLC. Oke, kita lanjutkan ke makalah tadi. Yaitu dia terdiri yang dari gambar ini terdiri dari modul input dan modul output gitu. Ini yang lebih jelasnya teman-teman. Oke, kemudian ada power supply-nya. Ini power supply dari PLC tersebut. Kemudian software atau perangkat lunaknya, aplikasi ini yaitu fungsinya di sana itu untuk kita menuliskan program ya teman-teman. Kita coba buka suara teman-teman. Kita tunggu biar kita sama-sama tahu mana yang software dan mana yang hardware dari PLC itu sendiri. Jadi di dalam aplikasi atau di dalam software PLC itu kita bisa menuliskan program, kemudian kita upload dan kita download. Ini dijelaskan biasanya aplikasi ini dibuka di komputer. Untuk program tanpa komputer, pabrikan biasanya menyediakan konsol program semacam kalkulator yang terhubung ke PLC. Teman-teman, kok banyak kali. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman tampilan dari software PLC kita. Jadi di sini kita bisa membuat programnya di sini untuk kita upload ke
hardware kita tadi, itu kita upload ke sini gitu. Oh, mohon maaf teman-teman, tadi sedikit kesalahan. Ini bukan, sepertinya ini bukan, oh ya, ini bukan apa ya, bukan power supply-nya teman-teman, tapi ini tempat kita upload programnya. Power supply-nya itu di bagian sebelah ini ya teman-teman, tapi yang mana ya power supply-nya, tapi kurang nampak teman-teman. Biasanya dia di samping gitu. Coba kita cari teman-teman. Dia ada 3 kabel gitu ya teman-teman. Coba kita searching dulu. Power supply. Oh, yang dikeluarkannya power supply teman-teman. Pokoknya dia ada 3 kabel gitu di PLC-nya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di PLC yang nyatanya, dia seperti ini, ada 3 kabel yang ada di sini ya. Oh, ini sepertinya di bagian ini ya teman-teman. Dia memang PLC ini banyak, itunya banyak jenisnya, jadi terkadang ada yang di belakang, ada yang di depan gitu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Seperti ini kabel power supply dari PLC, kemudian ini merupakan tempat uploadnya. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan dengan mengenai hardware-nya, dan ini merupakan software-nya teman-teman. Ini software-nya. Nanti kita bisa tuliskan program kita di sini. Oke, kembali ke paper kita. Jadi di sini program atau bahasa yang kita tulis itu bisa mengendalikan input dan outputnya seperti ini. Ladder diagram yang seperti ini. Apa namanya? Ada aplikasinya ya. Aplikasi ini PLC jaringan, CPU, RAM dan ROM-nya. Kemudian kita input di sini, diinput di sini itu analog dan digital, dan masuk ke sini, dan modul outputnya di sini. Itu bahkan sistem PLC secara umum. Kemudian bahasa pemrogram PLC itu ada 5 jenis, yaitu instruction list, kemudian structure text, ladder diagram. Ini yang kita di judulnya tadi, ladder diagramnya. Kemudian function block, sequential function chart. Oke, di sini kita lihat ada sedikit simulasi yang kita lihat. Ini sepertinya berbeda ya dengan software kita tadi, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita jelaskan saja. Itu di nomor 1 ini katanya adalah berkas dari program kita, atau sama lah seperti bahasa pemrograman secara umumnya seperti Visual Studio itu kan. Di samping ini merupakan berkas-berkas yang disimpan di program kita. Kemudian nomor 2 itu adalah, mana nomor 2-nya? Ini tambahan atau Ctrl N biasanya kita gunakan di pemrograman ya, untuk menambah. Kemudian ada di nomor 3 itu kolom name. Nah, seperti nama variabel ini ya, misalkan input push button kita beri nama PBI, PB1, nah, push button 1 gitu ya, dan outputnya kita beri nama out. Oke, nomor 4-nya itu atribut dari variabel. Ini nomor 4 ini atributnya dari variabel gitu. Kemudian jika kita tarik nomor 5-nya adalah library. Nomor 6 counter CTU-nya. Nomor 6 counter CTU. Ini nomor 5 tadi, kemudian ini nomor 6-nya counter CTU. Yang biasanya yang seperti ini di bahasa pemrograman C# ya teman-teman, yang tampilannya hampir sama seperti ini. Dan di nomor 7 itu adalah kotak alat penggambaran ladder diagram. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini merupakan mana ya, nomor 7 ini ladder diagramnya.
Kemudian hasil penyusunan dari ladder diagram inilah yang disebut dengan ladder diagram ya teman-teman, skematiknya seperti itu. Kemudian nomor 9 maaf teman-teman. Nomor 9 adalah nomor 9 itu adalah tombol simulasi atau tombol running gitu ya. Tombol running di masa pemrograman kan biasanya juga seperti itu, rata-rata hampir semuanya sama gitu. Kemudian nomor 10-nya itu tombol kacamata untuk melihat proses aktif. Nih, tombol kacamatanya aktif atau tidaknya. Kita lihat di sini contohnya ladder diagram PLC. Oke, seperti ini ya teman-teman ladder diagramnya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik ya teman-teman, karena saya juga baru belajar gitu ya mengenai ladder diagram ini. Kemudian ada timer, counter gitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai set counter pada diagram ladder ini, diagram ladder Open PLC. Mungkin di lain waktu bisa kita jelaskan lebih spesifiknya teman-teman. Oke teman-teman, cuma segitu aja yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.